Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dengan Antapedia Channel dan saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Nah, pembahasan kali ini teman-teman adalah tentang bagaimana cara cepat untuk membuat video YouTube. Nah, ini yang perlu kita pelajari bagi teman-teman pemula seperti saya, teman-teman YouTuber pemula, karena ingin kita targetnya kan banyak video. Jadi kalau kita masih pemula, kita perlu banyak video agar kita bisa banyak sesuatu yang ditawarkan kepada calon penonton kita. Nah, teman-teman semuanya, tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita bagaimana cara cepatnya untuk membuat konten video, yang pertama kali adalah menentukan tentang tema atau niche dari pembahasan yang akan kita bagikan kepada pemirsa. Jadi kalau dalam blog ada konten gado-gado atau blog gado-gado yang isinya semua informasi dimasukkan di dalam blog seperti isi dari blog Antapedia. Kemudian di YouTube juga begitu. Jadi teman-teman bisa memasukkan semua informasi menjadi dalam satu channel. Jadi mulai dari informasi wisata, tentang teknologi, kemudian informasi tentang kebudayaan, tentang hobi, olahraga dan lain sebagainya bisa dimasukkan dalam satu YouTube. Namun teman-teman semuanya, ketika kita masih pemula dalam YouTuber, maka kita harus punya ciri khas terlebih dahulu. Apa sih isi konten dari channel YouTube kita? Nah, misalnya kalau untuk Antapedia, kita saat ini sedang fokus di YouTube dan blog, maka saya sudah menentukan bahwa jenis dari video yang akan saya kelola sesuai dengan kesukaan saya atau hobi saya akan bahas tentang blog dan juga YouTube. Karena memang YouTube itu tidak jauh dari blog. Hanya saja kalau blog basisnya tekstual. Jadi kalau blog kita memproduksi tulisan sebagai media informasinya, sebagai penyampaian informasi kepada para pembacanya. Sedangkan kalau di YouTube kita memproduksi video sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pemirsanya. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui arah atau jenis daripada konten yang ingin kita produksi atau kita kembangkan dalam channel YouTube kita yang fokus, maka selanjutnya adalah membuat semacam catatan. Jadi seperti ini, saya sudah membuat catatan list video YouTube. Nah, dari list video YouTube ini saya mencatatnya karena memang saya tidak bisa langsung dalam satu kali mencatat. Saya membuat list yang begitu banyak tidak bisa, karena memang idenya kadang datang dimanapun kita berada. Jadi saya selalu menyediakan ini ketika saya ingat sebuah ide pembahasan yang memang saya sudah tahu atau saya sudah mengalaminya, maka saya segera mencatatnya di sini di list video YouTube. Nah, misalnya yang pertama saya sudah membahas tentang unboxing mic Boya M1, kemudian saya melanjutkan tentang tes suara dari mic Boya M1, kemudian saya bercerita tentang proses dari perjalanan Antapedia, blognya Antapedia dalam mendaftarkan di Google AdSense, dan masih banyak lagi list video YouTube yang sudah saya catat hingga hampir 2 lembar. Dan saya ketika saya punya ide saya catat, dan akan saya buatkan videonya. Dan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang sudah saya catat ini sudah saya pikirkan
tentang kemungkinan manfaatnya bagi teman-teman. Jadi saya berusaha menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman YouTuber pemula seperti saya. Misalnya kalau di pembahasan blog, maka saya akan menyampaikan informasi sesuai kebutuhan blogger pemula. Jadi seperti itu. Dan untuk yang pertama kali, seperti halnya mengelola blog, maka saya fokuskan pada sesuatu yang memang benar-benar dicari oleh orang. Jangan menulis, atau kalau di YouTube jangan membuat video yang tidak dicari oleh orang. Karena kalau memang kita targetnya untuk menjaring pengunjung, maka video tersebut harus dicari dan disukai oleh orang. Kalau kita membuat video hanya dengan main-main, asal-asalan membuat video tanpa pembahasan yang kemudian diambil kesimpulan oleh pemirsanya, ya tentu saja mungkin ada sih 1-2 yang nonton karena memang itu kebetulan lewat di berandanya, tapi kemudian ini tidak akan direkomendasikan oleh Google atau oleh YouTube kepada pemirsa untuk dijadikan video rekomendasi tontonan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat berfungsi sekali ya. Ketika saya membuat catatan-catatan seperti ini sebanyak-banyaknya, maka saya bisa menjalani satu persatunya meskipun tidak secara urut. Misalnya ketika saya sudah membahas dari nomor 1 sampai nomor 5, kemudian saya mengeceknya lagi, saya menemukan pembahasan atau calon judul pada nomor 15 karena ini memang menarik, maka saya akan melanjutkan pada nomor 15. Nanti saya hanya tinggal memberikan semacam tanda bahwa ini sudah dibahas dalam video Antapedia. Jadi dengan mencatatkan seperti ini ya, teman-teman tidak akan kehilangan ide ketika ingin membuat video, karena ini adalah pengikat kita. Jadi semacam list video atau kalau dalam istilah lainnya ada semacam rencana kerja. Jadi betul-betul kita konsep apa saja video-video yang ingin kita sampaikan kepada para calon pemirsa dari channel kita. Oke lah, kalau hanya misalnya wah saya tidak usah menggunakan ini, terlalu ribet, saya bisa membuat sendiri. Oke, kalau teman-teman mungkin hanya 1-5 atau 10 video bisa sih, tanpa harus membuat list video YouTube yang ingin kita buatkan kontennya. Tapi ketika kita sudah memiliki target, misalnya saya dalam 3 bulan ini atau dalam 4 bulan 5 bulan saya sudah harus mempunyai 100 video atau 100 konten, maka ini sangat perlu sekali karena untuk mendukung target kita, dan nantinya kita sebagai YouTuber sudah fokus dalam pembahasan yang berkaitan dengan keahlian kita atau nama channel kita yang mendukung dengan video-video yang akan disajikan kepada para pemirsa. Nah, dan selanjutnya seperti halnya Antapedia yang saat ini sedang fokus membuat semacam tutorial blog dan YouTube, maka kita tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan pembahasan lainnya, karena kita cukup melakukan pembahasan-pembahasan yang terkait, yang saling terkait dengan pembahasan sebelumnya, sehingga ketika pengunjung masuk pada channel kita, yang karena memang pengunjung tersebut cocok dengan salah satu video yang kita sajikan melalui konten YouTube tersebut. Nah, misalnya saya membahas tentang cara membuat blog gratis untuk tempat promosi channel YouTube. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di sini, mereka tentunya tertarik dengan cara membuat blog gratis agar bisa menjadi tempatnya
promosi channel YouTube. Dan kemudian selanjutnya teman-teman juga direkomendasikan judul lain, cara cepat menambah subscribe YouTube dengan meletakkan tombol subscribe di blog. Nah, ini kan berkaitan sekali dengan video yang telah ditonton sebelumnya. Jadi ketika satu orang sudah masuk pada channel kita, mereka buatlah tidak bisa keluar, atau kita jaring, kita tawarkan sesuatu yang indah-indah di dalam. Nah, mungkin itu saja teman-teman semuanya pembahasan kita tentang bagaimana cara cepat untuk membuat video YouTube. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di Antapedia Channel, dan jangan lupa juga untuk subscribe agar teman-teman semuanya bisa terus mengikuti video-video yang kami sajikan melalui channel Antapedia. Sampai jumpa teman-teman.